Kalian pengen didengarkan banyak orang tapi nggak pede sama penampilan kamu? Bikin podcast aja, tapi bingung harus mulai dari mana? Kunci jawabannya cuma satu, Anchor, angker, ancor, angkor. Bukan, Anchor. Emang susah ngikutin lidah bule? Anchor, A-N-C-H-O-R. Di Anchor, kamu bisa melakukan semua yang kamu butuhin buat bikin podcast. Dari mulai merekam sampai mengedit, semua bisa kamu lakukan cuma dari HP. Serius, cuma pakai HP doang. Kalau mau pakai komputer juga bisa. Bukan cuma itu, Anchor juga membantu mendistribusikan podcast kamu sehingga bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Dan hebatnya lagi, biayanya itu murah banget. Cuma 0 rupiah alias gratis. Cocok banget kan buat kamu para korban pandemi? Ya udah, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Anchor ke anchor.fm. Kalau masih bingung ngetiknya, anchor.fm. Halo, para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar pasangan kalian? Masih setia? Atau mulai ada perubahan? Kalau iya, hati-hati. Bisa aja dia seorang mutan. Ngomongin soal pasangan, kali ini saya akan membacakan cerita tentang tragedi yang terjadi dalam sebuah keluarga poligami. Cerita ini bakal panjang. Mungkin bakal jadi 2 atau 3 part. Ini adalah sebuah tulisan yang dikirimkan oleh saudara Sheila Indrawi yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di sebuah dusun di Lampung. Nama tempat sudah disamarkan demi melindungi privasi orang-orang yang berkaitan dengan cerita ini. Oke, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Istri Tua. Dikirimkan oleh Sheila Indrawi. Lampung, Dusun Sendang Seputih, 1986. Saat itu usia saya sekitar 13 tahun. Seorang siswi kelas 5 sekolah dasar. Mungkin kalian berpikir, usia segitu kok masih kelas 5 SD? Saya angkatan pertama di SD yang didirikan di kampung kami. Karena kampungku kampung yang terbilang masih baru. Tepatnya dibuka pada tahun 1975. Teman-teman sekelasku ada yang umurnya sudah 17 tahun. Karena begitu sekolah dibuka, semua anak di atas 7 tahun masuk di kelas 1, berapapun umurnya. Awalnya kampung ini semak belukar bekas perkebunan meranti yang ditinggalkan Belanda setelah Indonesia merdeka. Orang tuaku pindah ke dusun ini ketika usiaku 7 tahun. Sebelumnya bapak dan ibuku menumpang di rumah temannya di dusun lain yang lebih dulu dibuka. Bangunan rumah di dusun ini rata-rata sama, terbuat dari gedek dan welit dan beberapa dari papan. Bagi yang belum tahu apa itu gedek, gedek adalah anyaman bambu yang digunakan sebagai dinding rumah. Sementara welit adalah rumput alang-alang yang diikat sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sebagai atap rumah pengganti genteng. Di antara rumah-rumah gedek dan papan itu, ada 2 rumah permanen yang cukup mencolok di dusun ini. Rumah pertama milik Pak Giman, seorang pedagang ikan dan satu-satunya penduduk yang profesinya bukan petani. Yang kedua adalah rumah yang paling besar di kampung ini, yaitu rumah Pak Argo. Beliau adalah kepala dusun di kampung ini. Pak Argo masih terbilang muda.
Usianya sekitar 40-an. Di sini kami biasa menyebut kepala dusun sebagai Bayan. Pak Bayan bukan orang kaya pada awalnya, tapi karena jabatannya, beliau jadi kaya karena bisnis jual beli lahan dengan pendatang baru. Itu bisnis ilegal, karena seharusnya tanah tersebut tidak dijual, tapi diberikan cuma-cuma kepada pendatang baru. Pak Bayan adalah lelaki parubaya yang paling gagah di kampung kami. Dengan perawakan yang tinggi besar, kumis, jenggot dan cambang yang selalu rapi, membuat Pak Bayan disegani di kampung ini. Beliau memiliki 2 istri yang tinggal dalam satu rumah besarnya itu. Istri tuanya berperawakan kecil dan kurus. Usianya sekitar 50-an, lebih tua dari Pak Bayan, dan katanya mandul. Namanya Budi Lasmi. Sementara istri mudanya, Bule Sri, umurnya sekitar 30-an. Berparas cantik, putih, mulus dan semok. Dari istri mudanya itu, Pak Bayan memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Budi. Usianya sedikit lebih muda dari saya. Dan anak keduanya Yani. Yani seusia adik saya. Kedua istri Pak Bayan, kata para tetangga sih, jarang akur. Ada saja sebab mereka ribut. Dari persoalan remeh-temeh sampai soal keuangan keluarga. Aku sebagai anak kecil belum begitu tahu seperti apa rumitnya rumah tangga poligami. Yang ku tahu, kedua istri Pak Bayan itu baik, terutama terhadapku. Budi Lasmi sering memberiku makanan, sementara Bule Sri sering menghadiahi baju-baju milik Yani yang sudah tidak terpakai. Usia Yani memang lebih muda dariku, tapi karena cukup gizi, badannya bongsor. Tidak seperti kami anak-anak kampung yang rata-rata kuntet karena kurang gizi. Hampir setiap hari aku bermain di rumah itu. Selain karena rumah mereka tepat di seberang jalan beradu pojok dengan rumah kami, teras rumah mereka yang disemen adalah tempat paling nyaman untuk bermain bola bekel. Karena seringnya berada di sana, aku terbiasa melihat keributan-keributan kecil di rumah itu. Pernah suatu kali saat aku bermain bola bekel dengan Yani dan Irma adikku, kami mendengar keributan dari ruang tamu. "Capek aku, Sri," suara Budi Lasmi terdengar berteriak. "Ya kalau capek nggak usah dikerjain toh Mbak." Terdengar suara Bule Sri menyahut. "Ya kalau kamu sih bisa, lihat rumah berantakan kayak gini. Kalau aku nggak bisa," teriak Budi Lasmi. "Kalau nggak bisa tinggal merem aja toh Mbak, beres kan?" Kembali suara Bule Sri menjawab. "Kamu nggak takut toh anak-anak kamu kena gudiken? Ayu-ayu kok kemproh." Terdengar suara Budi Lasmi berbicara sambil berjalan keluar rumah. Tak berapa lama, Bule Sri juga keluar lalu menarik tangan Yani untuk memaksanya mandi. Yani menolak, karena menurutnya masih terlalu siang untuk mandi. "Mandi? Daripada kamu disumpahin gudiken sama nenek sihir," bentak Bule Sri kepada Yani. Seketika itu kami pun bubar. Bagi yang belum tahu apa itu gudiken, gudiken adalah penyakit kutu air yang pada masa itu sangat populer di kalangan anak-anak kecil. Populer sebagai bahan ejekan, karena siapapun yang terkena penyakit itu bisa dipastikan anak tersebut jorok. Budi Lasmi memang tipe perempuan pekerja keras yang menyukai kebersihan dan kerapihan. Walaupun berkulit hitam, tapi sangat memperhatikan kebersihan dan kerapihan rumahnya. Terbukti rumahnya dari teras depan sampai dapur bersih. Setiap hari Budi Lasmi mengepel lantai menggunakan ampas kelapa yang didiamkan semalaman, sehingga lantai rumahnya terlihat hitam mengkilat. Bukan cuma rumah, kebun dan kandang sapi pun tidak kalah bersih. Pak Bayan memiliki puluhan ekor sapi. Beliau membayar salah satu tetangga untuk mencari rumput setiap hari. Sementara Budi Lasmi bertugas membersihkan kandang, memberikan air minum dan membuatkan jamu untuk sapi-sapi mereka,
supaya sapinya sehat dan tidak mudah sakit. Kandang sapinya besar dan luas, hampir seluas rumah kami. Bapak sering menjadikan kandang sapi Pak Bayan sebagai bahan untuk meledek anak-anaknya jika kami rebutan tempat tidur. Kalau mau luas ya sana tidur di kandang sapi Pak Bayan. Biasanya kami berhenti rebutan kalau Bapak sudah menyebut kandang sapi Pak Bayan. Ya siapa juga yang mau tidur bareng sapi. Sementara Bule Sri tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilan. Setiap hari beliau berdandan menor, memakai baju-baju yang bagus dengan warna yang mencolok. Tapi sementara itu anak-anaknya seperti tidak terurus. Meskipun mereka memakai baju-baju yang bagus, mereka terlihat kotor dan ingusnya meleleh kemana-mana. Bule Sri suka mengobrol dengan siapa saja. Kadang kalau bertandang ke rumah kami, beliau suka lupa waktu, berbanding terbalik dengan Bude Lasmi yang pendiam dan jarang keluar rumah. Teman setia Bude Lasmi adalah radio transistor 2 ban yang selalu diajaknya mengerjakan semua kegiatannya. Sementara Pak Bayan cukup sibuk mengurus kampung ini dan semua bisnis ilegalnya. Di mata kami, para tetangga, kehidupan mereka seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya. Kalaupun ada keributan kecil, itu cuma bumbu. Selebihnya normal. Sampai suatu ketika, ada suatu insiden yang membuat seluruh keluarga itu pindah dari kampung kami. Hari itu, saat aku pulang sekolah, terlihat di depan rumah Pak Bayan ramai orang. Beberapa sepeda tergeletak di halaman samping. Dari dalam rumah terdengar isak tangis. Budi, anak tertua Bule Sri yang kebetulan pulang berbarengan denganku, berlari masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti dari belakang karena rasa penasaran. Di dalam rumah, Bule Sri terlihat terisak duduk di ranjang kamar. Di ruang tengah, Pak Bayan duduk di kursi. Matanya sembab. Di depannya ada meja panjang yang di atasnya ada sesosok tubuh yang terbujur diselimuti kain panjang batik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beberapa laki-laki terlihat mondar-mandir mempersiapkan sesuatu. Di ruang tamu, beberapa perempuan sedang sibuk meronce bunga dan irisan daun pandan. Yang ku tahu itu roncean bunga untuk keranda mayat. Mataku mengitari ruangan mencari sosok Bude Lasmi. Nihil. Aku mulai sadar situasi. Jangan-jangan tubuh yang diselimuti kain batik di atas meja panjang tadi itu adalah Bude Lasmi. Aku kembali ke ruang tengah ingin memastikan apakah benar yang terbujur di meja panjang itu Bude Lasmi. Tapi baru saja tanganku membuka kain jarik, dari belakang ada yang menepis tanganku. Hus, jangan di sini, Nduk. Nanti kena sawan. Rupanya itu Pak Joko, tetangga sebelah rumah kami. Lalu aku kembali ke ruang tamu, berjongkok di samping pintu penghubung ruangan sambil memasang telinga. Ternyata benar, mayat itu adalah Bude Lasmi. Menurut bisik-bisik para ibu-ibu, Bude Lasmi meninggal karena terjatuh dari kamar mandi. Kepalanya bocor dan mungkin sekaligus kena serangan jantung karena syok. Ketika ditemukan oleh Bule Sri, katanya sudah tidak bernyawa. Aku melongok ke ruang tengah, tertegun memandangi jasad Bude Lasmi di atas meja panjang. Tiba-tiba dari belakang ada sebuah jari yang menjewer telingaku. Cepat pulang, nanti kena sawan. Sekalian bawa pulang sepeda bapakmu itu. Ternyata itu tangan ibuku.
Tidak perlu diperintah 2 kali, aku bergegas ke samping rumah mencari sepeda milik bapak. Karena ketika bapak disusul oleh para tetangga, bapak masih berada di ladang, belum sempat pulang ke rumah. Lalu aku mencari sepeda bapak di antara sepeda-sepeda yang lain. Ternyata tidak ada. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, sepeda itu kutemukan di belakang rumah di bawah jendela kamar Budi Lasmi, terpisah dari sepeda-sepeda yang lain. Saat hendak mendirikan sepeda yang tergeletak itu, mataku melihat ada benda yang menarik di samping roda belakang sepeda. Sebuah benda mirip manusia kecil dengan baju yang cantik sedang tengkurap menghadap tanah. Itu boneka milik Yani. Aku yakin karena dulu sering melihat benda itu dibawa oleh Yani. Boneka perempuan yang cantik dengan baju Brenda sebesar pepaya. Ada tombol kecil di punggungnya yang jika ditekan akan mengeluarkan suara bayi tertawa. Mainan yang sangat mewah buat kami anak-anak dusun, yang jangankan untuk membeli, meminjam pun kami tidak berani. Tapi boneka tersebut sudah tidak lagi dimainkan oleh Yani. Mungkin karena dia bosan atau karena dia sudah merasa terlalu besar untuk memainkan boneka. Aku merasa aneh. Boneka sebagus ini kenapa dibuang? Rasanya ingin kupungut benda berharga itu. Tapi karena takut dituduh pencuri, aku mengurungkan niat itu. Lalu aku mendirikan sepeda yang rubuh dan bersiap menaikinya. Kaki kiri di sisi kiri sepeda dan kaki kanan di sisi kanan sepeda. Hanya saja kedua kakiku masih menjejak tanah. Lalu aku mundurkan sepeda dengan kedua kaki sampai posisi kakiku berada di samping boneka. Lalu dengan ujung kaki kanan, aku berusaha menyentuh boneka tersebut dengan maksud menendangnya jauh ke kebun belakang. Lalu besok atau lusa, aku akan pura-pura menemukan boneka tersebut. Tendangan kecil dari kakiku yang masih bersepatu sekolah tidak mampu membuat boneka itu berpindah tempat. Hanya berguling, merubah posisi boneka yang tadinya tengkurap menjadi telentang. Aku berniat mengulangi tendangan itu, tapi kuurungkan begitu melihat ada cairan merah kehitaman menempel di pelipis boneka tersebut. Cairan yang mirip darah. Aku bergidik ngeri. Refleks kakiku menendang kuat ke arah boneka tersebut. Aku kaget saat menyadari boneka tersebut sudah terlempar jauh dan mendarat di rumpun pisang kepok di samping kandang sapi. Aku bergegas pulang mengayuh sepeda bapak dengan perasaan takut. Sore harinya, jenazah langsung dikuburkan. Besoknya, gosip tentang meninggalnya Budi Lasmi menjadi topik hangat di kalangan ibu-ibu yang setiap sore berkumpul di depan rumah kami. Rumah kami adalah tempat favorit bagi ibu-ibu untuk berkumpul karena tempatnya strategis, yaitu di pojok perempatan paling besar di kampung ini. Halaman rumah kami ditanami berbagai tanaman buah, sementara di bawahnya terhampar rumput hijau yang sangat nyaman untuk bersantai sambil ngomong anak. Dari atas pohon jambu klutuk, aku menguping obrolan para ibu-ibu. Aku gak percaya Budi Lasmi kena serangan jantung. Wong dia itu gak punya penyakit jantung kok. Yuminah membuka obrolan tentang kejadian kemarin. Emangnya kalau punya harus ngomong sama kamu yuk, sahut Yusih. Gak usah ngomong, kita juga tahu kok kalau orang yang jantungnya lemah itu sering ngos-ngosan. Lah Budi Lasmi itu gendong padi dari ladang ke rumahnya aja kayak bawa karung kosong kok, Yukas menimpali. Kata Lek Karso, kening Budi Lasmi yang bocor itu bukan karena jatuh dari kamar mandi, ucap Yukminah. Terus apa Yuk? Tanya ibuku dan Yukseh bersamaan. Ini bukan aku mau fitnah ya. Mata Yukminah menoleh sebentar ke arah rumah Pak Bayan yang diikuti oleh mata ibu-ibu yang lain. Ini cuma katanya loh. Nada suara Yukminah agak berbisik. Satu persatu para ibu-ibu mendekat ke arah Yukminah.
Bude Lasmi meninggal bukan karena jatuh dari kamar mandi, tapi dipukul pakai boneka. Au! Teriakan Yukas belum sepenuhnya menyadarkanku. Kesadaranku benar-benar penuh setelah merasakan sakit di bokong. Ternyata karena terlalu fokus menguping, tanpa sadar aku terjatuh dari pohon dan menimpa punggung Yukas. Bukan punggung Yukas yang membuat bokongku sakit, tapi sapu lidi yang entah datang dari mana, tahu-tahu ada di tangan ibu. Setengah berlari, aku masuk ke dalam rumah sambil meringis menahan perih di bokong ini. Rasanya ingin aku menguping lebih lanjut obrolan mereka, tapi bayangan sapu lidi meneror pikiranku. Bersambung ke part 2. Segini aja dulu ya. Kalau kepanjangan nanti kalian bosan dengernya. Tenang aja, nggak akan lama-lama kok. Dan bagi teman-teman yang ceritanya belum sempat saya bacain, tunggu aja, pasti dibacain. Bagi yang mau kirim, langsung ke email podcastkopihitam@gmail.com. Saya tunggu ya. Ya udah, cukup sekian dulu malam ini. Jaga kesehatan, jaga semangat hidup, dan jaga pasangan Anda. Seperti biasa, buat pendengar yang baru, jangan lupa subscribe, like, komen, syukur-syukur share. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.